Semuanya sudah melihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Kita akan belajar bab 5 tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kronologi? Kronologi itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Ada yang masuk lagi. Baik. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Selanjutnya, Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayahnya yang wafat saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah. Selanjutnya, Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibunya. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Selanjutnya, Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Selanjutnya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakeknya. Kakeknya itu seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Meninggal saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Selanjutnya, Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Sejak diasuh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Nah, di sini Ibu akan bercerita jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Jadi sebelum Nabi lahir, itu sudah ada di kitab Taurat dan kitab Injil bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Bahkan Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Contohnya itu seperti saat Nabi Muhammad itu akan lahir, di langit itu seperti ada cahaya yang sangat terang sekali. Itu salah satu tanda saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad, lahir di kampung Bani Hashim di kota Mekah.
Menjelang kelahirannya, seperti yang tadi Ibu bilang, langit mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali, dan itu adalah tanda bahwa langit dan bumi itu menyambut Nabi Muhammad itu dengan gembira. Hingga saat itu para Yahudi sangat bergetar sekali ketika ada bayi dengan tanda-tanda seperti Nabi. Hingga saat itu para Yahudi mencari bayi yang baru lahir. Saat itu Siti Aminah ibunya tidak memiliki ASI untuk Nabi Muhammad yang masih bayi. Dan itu saat itu Nabi Muhammad sangat kelaparan. Pada masa itu, beberapa ibu menjual ASI untuk bayi yang ibunya tidak memiliki ASI. Salah satunya yang bernama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah dan suaminya dari Bani Sa'ad menuju ke Bani Hashim, yaitu kota Mekah, bertujuan untuk menjual ASI-nya Halimah Sa'diyah. Namun, cukup lama mencari bayi yang membutuhkan ASI, lalu Halimah dan suami putus asa karena tidak menemukan satupun bayi yang membutuhkan Halimah. Di situ akhirnya suami Halimah berniat untuk menjual unta mereka, yang itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Halimah tidak setuju, namun Halimah pun menuruti suaminya itu. Unta pun terjual dan hampir disembelih oleh majikannya, oleh pembelinya. Namun siapa yang menyangka atas kuasa Allah, unta itu kabur dan dikejar oleh Halimah dan suaminya. Saat mengejar unta, suami Halimah itu terjatuh. Dan Halimah tetap lanjut untuk mengejar. Hingga tidak ada yang tahu, Halimah maupun suaminya, kalau ternyata untanya itu lari ke tempat tinggal Nabi Muhammad, ke Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Halimah yang mengetahui untanya masuk ke rumah Nabi Muhammad, pada saat itu memang Halimah tidak tahu kalau itu ternyata Nabi Muhammad. Dia malu masuk ke rumah yang mana itu tidak tahu siapa yang memiliki rumah, sehingga dia pun diam-diam masuk ke rumah itu. Ternyata saat Halimah itu mengajak untanya untuk keluar, tiba-tiba Siti Aminah itu keluar dan mendengar ada seseorang yang sedang berbicara. Saat mengetahui kalau ada orang, yaitu Halimah, Siti Aminah malah menyambutnya dengan sangat ramah. Siti Aminah malah mengajak Halimah untuk masuk ke rumahnya, serta dihidangkan makanan dan minuman. Tak sengaja, ketika Halimah hendak makan, tiba-tiba Halimah itu melihat ke sebelah kiri, ternyata itu adalah seorang bayi. Dan ketika dilihat oleh Halimah, bayinya kenapa seperti kelaparan ya? Akhirnya Halimah meminta izin kepada Siti Aminah untuk memberikan ASI-nya kepada bayi yang sedang kelaparan itu. Akhirnya saat memberikan ASI kepada bayi itu, Halimah terseduh-seduh, menangis Halimah. Karena apa? Karena sudah lama ASI-nya itu tidak disalurkan kepada bayi. Dan entah kenapa Halimah merasa sangat gembira memberikan ASI-nya kepada bayi tersebut, yang mana bayi itu adalah Nabi Muhammad. Saat para Yahudi mencari bayi yang memiliki tanda kenabian, Abdul Muthalib itu kakeknya yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad, khawatir sekali hingga Nabi Muhammad yang masih bayi itu dititipkan oleh Halimah Sa'diyah untuk dijaga dan dilindungi dari para Yahudi di Bani Sa'ad, tempat Halimah Sa'diyah berada.
hingga saat itu Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Sebentar ya, ini ada yang WA Ibu. Oh, ya. Baik, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin ada yang mau membacakan. Nanti kalau ada yang mau baca, Ibu akan kasih nilai tambahan. Silakan, ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Silakan. Ini tulisannya. Saya Bu Nafisah. Nafisah, oh ya, siap. Nanti dapetin tambahan nilai ya. Silakan Nafisah. Dimulai dari Ta'awudzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Silakan baca artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terima kasih, Nafisa. Jadi, ini adalah wahyu pertama. Pada saat itu, Nabi Muhammad merasakan keresahan terhadap pada saat itu kan belum Islam ya, jadi masih mengikuti ajaran sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad tidak meyakini ajaran yang sebelumnya yang seperti menyembah berhala, terus banyak kerusakan pada saat itu yang Nabi Muhammad tidak bisa mengikutinya, meskipun pada saat itu belum ada Islam. Islam itu memang ada saat Nabi Muhammad datang, tapi masih belum terbentuk. Nabi Muhammad masih pergi ke Gua Tur, dan itu di sana Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu yang pertama ini, Quran surat Al-Alaq. Seperti yang di kontrak belajar, jika ada yang mau bertanya, ini akan menambah nilai keaktifan. Jadi silakan yang mau bertanya, tidak apa-apa, silakan mau bertanya. Cukup ya, tidak ada yang mau bertanya. Jadi, tugas selanjutnya adalah silakan mencari peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga peristiwa, dan tiga-tiganya itu diberi tanggapannya. Contohnya itu ada di buku paket, silakan dibuka buku paketnya. Ibu akan share tugasnya di Google Classroom. Kita tutup pembelajarannya. Baik, anak-anak, semoga kalian tetap semangat dan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.